Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Herul Umam dengan NIM 20300117016 dari kelompok 2. Insyaallah di sini saya akan membawa tentang microteaching, itu RTP Akidah Akhlak. Nah, materi yang akan saya bawakan itu tentang adab salat dan adab zikir. Nah, baik, mari kita mulai videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya kita absen dulu di Ya Pak. Irfan Jaya, Hadir Pak. Muhammad Khairul, Hadir Pak. Febriansyah, Hadir Pak. Fatur Rahmadi, Hadir Pak. Muhammad Nur Islam Nurdin. Hadir Pak. Ya, alhamdulillah semuanya hadir di semua Ya. dalam kondisi sehat walafiat. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya di sini kita kembali lagi ke mata kuliah Akidah Akhlak. Nah, materi yang akan saya bawakan di sini itu tentang adab salat. Nah, di sini ada yang tahu apa itu adab salat? Belum Pak. Oh ya, belum tahu ya. Iya. Baik, sebelum kita lanjut, baik adik-adik, mungkin kita akan membuat sebuah kelompok dulu supaya semuanya lebih terfokus kepada Bapak dan adik-adik juga mendapatkan materi yang yang bermanfaat. Nah, kelompok pertama yaitu Irfan Jaya sama Muhammad Khairul. Kelompok 2 Muhammad Nur Islam Nurdin dan Febriansyah. Kelompok 4 Fatur Rahmadi dan kelompok 4 Fatur Rahmadi itu sendiri saja. Nah, baik, kita melangkah ke selanjutnya. Adik-adik, silakan menyimak dengan baik materi yang akan saya bawakan, yaitu tentang adab salat. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang apa itu adab salat, nah kita bahas dulu tentang salat. Nah, salat adalah ibadah wajib bagi setiap muslim yang sudah balik dan berakal sehat. Maka dari itu salat pada hakikatnya adalah bentuk komunikasi antara seorang hambanya kepada Allah. Akan tetapi banyak orang yang kurang bisa menikmati ibadah salatnya. Kenapa bisa seperti itu? Nah, sehingga salatnya tidak berdampak apa-apa dalam kehidupannya. Padahal Allah berfirman bahwa dengan salat yang khusyuk maka seseorang akan bisa terhindar dari berbuat kekejian dan kemungkaran. Sehingga diantara masalah bangsa ini adalah banyak orang yang salat, tapi sebagian mereka ada yang melakukan korupsi. Nah, itu dia, banyak orang yang tidak menikmati salatnya. Makanya adik-adik sekalian, nikmatilah salatnya, khusyuk dalam salat agar kalian bisa terhindar dari kekejian. Nah, adik-adik sudah mengerti apa itu tentang salat? Insya Allah Pak. Ya, alhamdulillah kalau sudah mengerti. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang adab salat. Nah, di sini ada beberapa adab salat, yaitu menjaga waktu dan batas-batasnya, tempat salat dan sujud kita rapikan dan bersihkan dari najis-najis yang mengganggu kekhusyukan salat. Agar kita bisa lebih khusyuk salat agar kita bisa khusyuk salat untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga itu memakai pakaian kita yang terbaik saat panggilan salat telah tiba. Karena kenapa? Kalau kita tidak memakai pakaian yang terbaik, tidak memakai pakaian yang harum, maka orang-orang yang di samping kita akan terganggu. Dia terganggu dengan bau yang keluar dari baju kita. Makanya dari itu, dalam adab salat itu kita dianjurkan memakai pakaian yang terbaik, pakaian yang harum. Nah, yang keempat itu menyesal serta bersedih jika tidak dapat menunaikan dan menikmati salat dengan baik dan sempurna. Nah, maka Rasulullah SAW pernah berkata, salatlah seperti salatnya orang yang berpamitan dari dunia lain. Maksudnya apa? Salatlah seakan-akan ini adalah salat kalian yang terakhir. Makanya itu, jika kalian salat, maka kalian bayangkan bahwa salat ini adalah salat terakhir diri kalian. Salat terakhir bahwa hari ini saya terakhir salat.
hari ini saya terakhir sholat, besok saya tidak bisa sholat lagi. Maka umpamakanlah sholat kalian ini sholat yang terakhir. Baik, selanjutnya. Baik adik-adik, itu tadi materi kita tentang adab sholat. Nah di sini kita akan, baik adik-adik di sini silakan tulis pertanyaan yang ada di benaknya adik-adik. Saya berikan waktu 5 menit mulai dari sekarang. Setiap kelompok ya, buat pertanyaan. Iya Pak. Tuliskan pertanyaan yang ada di benaknya. Oke, dimulai dari sekarang. Baik ya adik-adik. Semuanya sudah menulis pertanyaan tiap kelompok? Sudah Pak. Oke, sudah. Maka saya tunjuk ya dari kelompok mana yang akan bertanya. Baik, dari kelompok 1, Irfan Jaya, silakan bertanya. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Ya. Jadi di sini saya akan bertanya mengenai adab-adab sholat berjamaah Pak. Jadi saya coba jelaskan adab-adab dalam sholat berjamaah Pak, karena di sini saya masih kurang paham. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Wah, bagus sekali pertanyaan dari saudara Irfan Jaya tentang bagaimana adab sholat berjamaah. Nah, di sini saya akan memberikan pengetahuan sedikit, yaitu tentang bagaimana sholat berjamaah terutama di masjid. Nah, adab-adab sholat berjamaah itu pertama kita berwudu dulu di rumah. Nah, sebelum kita berangkat ke masjid, maka kita berwudu dari rumah dulu. Terus yang kedua, membaca doa menuju masjid. Itu membaca doa menuju ke masjid. Terus yang ketiga, berdoa ketika masuk masjid. Yang keempat, tidak lewat di depan orang yang sedang sholat. Kenapa? Karena kalau kita lewat di depan orang yang sholat, maka orang yang sholat itu akan merasa terganggu dan akhirnya sholatnya tidak khusyuk dan kita mendapatkan dosa. Terus yang kelima, melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum duduk. Artinya kita melaksanakan sholat tahiyatul masjid sebelum kita duduk. Terus yang keenam, menghadap sutrah ketika sholat. Yang ketujuh, menjawab panggilan azan. Jadi setiap azan mengumandangkan maka kita harus menjawabnya. Ya, itu tentang bagaimana adab-adab sholat berjamaah terutama dalam masjid. Bagaimana Adik Irfan, sudah mengerti? Ya Pak, sekarang saya mengerti mengenai adab-adab sholat berjamaah Pak. Terima kasih Pak. Ya, alhamdulillah. Ya, buat adik-adik sekalian jangan berkecil hati, tidak diberikan kesempatan untuk bertanya. Intinya adik Irfan mewakili adik-adik sekalian dari kelompok-kelompok sekalian untuk bertanya. Nah, selanjutnya di sini silakan adik-adik buka buku akidah akhlaknya tentang adab salat. Ya Pak. Silakan adik-adik membaca tentang adab salat selama 5 menit. Baik, adik-adik saya persilakan untuk membaca. Ya. Baik, waktu sudah 5 menit. Bagaimana adik-adik? Sudah membaca tentang adab salat dari buku? Iya Pak, sudah membaca. Oke, karena kalian sudah membaca, silakan dipahami dengan baik-baik, identifikasi dengan baik-baik apa itu adab salat. Nah, selanjutnya ya mungkin tentang kegiatan mempraktekkan tentang adab salat, mungkin adik-adik bisa mempraktekannya sendiri di rumahnya masing-masing. Oh iya Pak. Adab salat secara berjamaah di masjid silakan praktekkan mulai dari rumah ke masjid bagaimana adab salatnya adab salat berjamaah di masjid. Ya Pak. Terus 3. ya, baik, adik-adik sudah mengerti kan apa itu tentang adab salat? Baik. Ya Di Pak. sini karena adik-adik sudah membaca tentang di buku akidah akhlak tentang adab salat, maka adik-adik saya beri waktu dulu untuk menyiapkan buku catatannya dan menyimpulkan tentang apa itu adab salat dan tuliskan dalil tentang adab salat. Iya Pak. Baik, saya persilakan kepada adik-adik untuk menyimpulkan tentang materi yang kita bawakan hari ini dan silakan tulis dalil tentang materi adab salat. Baik, saya persilakan kepada adik-adik untuk menulis. Saya persilakan. Ya Pak. Oke. Baik, semuanya sudah menyimpulkan hasil materi apa yang kita bawakan dan apa yang adik-adik sudah baca? Sudah Pak. Nah, selanjutnya sebagai penguatan tentang materi yang kita bawakan hari ini, maka adik-adik harus mengerjakan
esai yang ada di buku Akidah Akhlak halaman 52 tentang adab salat. Silakan buka halaman 52 soal esai adab salat. Ya Pak. Oke Pak, sudah ketemu. Sudah ketemu? Ya Pak. Ya. Silakan dikerjakan soal esai tersebut. Setelah dikerjakan, silakan kerjakan ya. Ya, Pak. Selama 10 menit. Silakan dikerjakan mulai dari sekarang. Ya Pak. Ya, baik adik-adik, karena waktu sudah selesai, maka untuk menulis hentikan sejenak. Untuk sekarang saya akan mengevaluasi apakah adik-adik sekalian sudah mengerti tentang pembelajaran hari ini, pertemuan hari ini tentang adab salat. Maka saya evaluasi ya, yang jangan tunduk, jangan pura-pura so sibuk. Saya akan tunjuk. Pertama, saudara Ade Irfan Jaya. Ya Pak. Jangan sok tegang di situ deh. Ya. Baik, karena tadi Ade Irfan Jaya bertanya tentang bagaimana adab sholat berjamaah di masjid, maka Irfan Jaya, apa itu sholat? Ya baiklah Pak, terima Ya. kasih. Jadi setelah saya bertanya tadi, yang saya pahami di sini Pak ialah sholat itu adalah ibadah wajib bagi setiap muslim yang sudah balik dan berakal sehat, di mana sholat pada hakikatnya adalah bentuk komunikasi antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi banyak orang kurang bisa menikmati ibadah sholat. Hal ini bisa disebabkan beberapa hal, di antaranya adalah karena ia menganggap sholat hanyalah rutinitas belaka, sehingga sholatnya tidak berdampak apa-apa dalam kehidupannya. Jadi seperti itu Pak yang saya pahami mengenai pengertian dari sholat. Ya, Masya Allah, ternyata ada Irfan memperhatikan dari pertama sampai sekarang. Iya Pak. Baik, ada yang lain sudah mengerti? Mengerti Pak. Ya, baik. Selanjutnya, saudara Ade Herul, silakan. Apa itu bagaimana adab sholat bagaimana adab sholat secara berjamaah, terutama di masjid? Baik Pak, saya masih kurang paham Pak mengenai hal itu. Oh ya, oke. Baik, karena Ade Herul tidak mengerti, baik ya Ade Herul, tolong dimengerti, dipahami. Silakan dilihat catatannya Ade Irfan supaya bisa dilengkapi. Nah, Ade Nur Islam Nurdin, bagaimana itu adab sholat berjamaah di masjid? Oke, baik Pak. Di sini yang saya pahami adab sholat berjamaah di masjid itu ada beberapa ya, ada 7 ya Pak. Ya. Yang pertama berwudu dari rumah. Yang kedua membaca doa menuju masjid. Yang ketiga berdoa ketika masuk masjid. Yang keempat tidak lewat di depan orang yang sedang sholat. Yang kelima melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum duduk. Yang keenam menghadap sutrah ketika sholat. Dan yang terakhir menjawab panggilan azan. Jadi seperti itu Pak yang saya pahami. Baik, Masya Allah, saudara adik Muhammad Nur Islam Nurdin memperhatikan dari awal sampai sekarang. Nah, selanjutnya Adik Fatur Rahmadi, bagaimana itu adab sholat secara umum? Oke baik Pak, terima kasih atas waktunya. Jadi adab sholat secara umum di sini itu ada beberapa Pak. Yang pertama menjaga waktu dan batas-batasnya. Yang kedua tempat sholat dan sujud kita rapikan dan bersihkan dari najis-najis yang mengganggu kekhusyuan sholat. Terus yang selanjutnya memakai pakaian kita yang terbaik saat panggilan sholat telah tiba. Dan yang terakhir, menyesal serta bersedih jika tidak dapat menunaikan dan menikmati sholat dengan baik dan sempurna.
Seperti itu Pak yang saya pahami dari adab-adab sholat secara umum Pak. Terima kasih. Ya baik, Masya Allah, ternyata ada Muhammad Nur Islam Nur Fatur Rahmat salah, Fatur Rahmadi sudah memahaminya dengan baik. Nah, buat adik-adik yang lain jangan berkecil hati. Nah, baik selanjutnya buat adik-adik ini tugas PR kalian untuk di rumah. Silahkan cari materi tentang adab sholat di rumah masing-masing. Iya Pak. Nah, selanjutnya untuk pertemuan selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang untuk pertemuan selanjutnya yaitu di mata pelajaran akidah akhlak. Selanjutnya kita akan bahas tentang materi adab zikir. Bagaimana adab zikir di keseharian kita, bagaimana adab zikir terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik itulah tadi mata pelajaran kita, mata pelajaran akidah akhlak tentang adab salat dari pertama sampai sekarang. Alhamdulillah mata pelajaran kita telah selesai. Sebelum saya menutup mata pelajaran ini, lebih baik kita mengucapkan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik, saya tutup pelajaran hari ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.